Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi pada hari ini. Advent ketiga telah lewat. Menjelang Advent keempat ini, sudahkah kita membuka pintu hati bagi Raja Kemuliaan? Sudahkah kita mengizinkan Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Kemuliaan, bertahta dalam hati kita? Renungkanlah. Saudara sekalian, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Angga, mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat Engkau mengasihi kami. Dan jikalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu semua adalah kasih anugerah Tuhan. Dan biarlah firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Angga nanti, boleh kami mengerti akan kehendak Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk kasih dan penyertaan-Mu, untuk Sang Raja Kemuliaan itu, untuk dapat bertahta di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dan kami hanya menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini, menerima Raja Kemuliaan, terambil dari Mazmur 24 ayat yang ke-7 hingga yang ke-10. Kita akan bersama-sama fokus ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sobat-sobat muda, dan oma-opa yang dikasihi Tuhan. Raja Daud mengawali Mazmur pasal 24 dengan memperkenalkan siapa Tuhan Allah Israel itu. Sebagaimana tercatat dalam 2 Samuel pasal 5-6. Yang menang perang melawan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin, adalah Raja Daud. Pada umumnya,
Yang dieluk-elukan ketika memasuki kota adalah raja yang menang perang. Namun, hal itu ternyata tidak dilakukan Daud. Nama pribadinya pun tidak disebutkan sama sekali. Sebaliknya, ia hanya menyebut nama Tuhan Allah Israel dan memberikan pengakuan bahwa raja itu bukanlah Daud, tetapi Allah, yakni raja di atas segala raja. Tindakan Raja Daud tersebut hendak menyatakan kepada kita bahwa menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup ini juga harus dilakukan melalui pengakuan bahwa dialah Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja, sehingga tahta hati kita sekalipun singgasananya adalah milik Tuhan. Dialah yang harus bertahta di hati kita, bukan diri dan ego kita yang bertahta. Tidak ada yang layak menandingi kemuliaan Allah Israel. Dengan kata lain, setiap orang percaya diajak menyambut kemuliaan Tuhan sebagai Raja kemuliaan yang layak dihormati dan disembah, sekaligus diterima masuk dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tidak pernah hanya menyatakan dirinya dengan segala keperkasaan dan kemegahannya saja. Sebaliknya, ia juga menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkarya. Dia tidak meninggalkan ciptaannya tetapi terus memeliharanya. Tuhan tidak sama seperti tukang arloji yang setelah selesai membuatnya lalu membiarkan arloji itu berputar-putar dengan sendirinya. Sebaliknya, Allah tetap ada melingkupi segala yang telah diciptakannya. Bahkan tatkala dosa masuk dan merusak tatanan kehidupan ciptaan, Allah tetap setia menunjukkan pemeliharaannya sampai sepanjang zaman. Dia ingin memperkenalkan kemuliaan kekuasaannya yang besar dan ajaib, yang dapat memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan, pergumulan, beban, sakit, dan penderitaan umatnya. Oleh sebab itu, marilah kita membuka pintu hati bagi Raja Kemuliaan. Izinkanlah Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Kemuliaan bertahta dalam hati kita dan berkarya secara leluasa di dalam kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan namanya. Bersediakah saudara membuka hati saudara dan mempersilahkan Kristus bertahta di dalam hati saudara? Mari kita jawab dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau selama ini kami menempatkan ego, keinginan kami, kehendak kami di atas tahta hati kami, sehingga kehidupan kami dikendalikan oleh keinginan dan nafsu kami, dan kehidupan kami tidak semakin baik tetapi justru semakin jauh dari Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, mulai dari hari ini, untuk menempatkan Kristus, mempersilahkan Kristus duduk di singgasana hati kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan pimpinan Kristus. Apa yang kami pikirkan, ucapkan, dan lakukan sesuai dengan yang Kristus kehendaki. Dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu, serta jadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami untuk membuka hati kami dan mempersilahkan Kristus untuk bertahta di dalam singgasana hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat jadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Namun
Allah.